Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seluruh umat Kristen dimanapun berada, salam jumpa di program Night Call bersama saya Pendeta Renastin Sispiani Titi Halawa Titik KMJ GPIB Jemaat Getsemani Balikpapan. Mari kita bersama-sama akan mendengarkan sapaan firman Tuhan pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa Surgawi, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena betapa besar cinta kasih-Mu bagi kami, dan kami percaya bahwa hari ini Tuhan sudah menolong dan memampukan kami untuk melakukan segala aktivitas kami. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami menyerahkan diri kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami percaya Roh Kudus-Mu Engkau berikan kepada kami, supaya kami mampu untuk mendengar dan menghayati kebenaran firman-Mu, dan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab bagi kita terambil dalam Imamat pasal 25 ayat 29 sampai 31 yang mengatakan, apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun. Mulai dari hari penjualannya, hak menebus berlaku hanya 1 tahun. Tetapi jika rumah itu tidak ditebus dalam jangka waktu setahun itu, rumah itu secara mutlak menjadi milik si pembeli turun-temurun. Dalam tahun Yobel rumah itu tidaklah bebas. Tetapi rumah-rumah di desa-desa yang tidak dikelilingi pagar tembok haruslah dianggap sama dengan ladang-ladang di negeri itu. Atasnya harus ada hak menebus, dan dalam tahun Yobel rumah itu harus bebas. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia bagi kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita melihat bangunan sebuah rumah, maka kita akan dapat mengatakan bahwa yang memiliki rumah itu adalah orang yang mapan secara ekonomi, atau bahwa si pemilik rumah itu adalah orang yang tidak mampu untuk membangun sebuah rumah yang megah. Sehingga dengan demikian, saat kita melihat sebuah bangunan, yaitu rumah, maka kita pun akan tahu si pemilik rumah itu di dalam kehidupannya secara ekonomi. Rumah yang dibangun dengan megah, memiliki pagar tembok yang kokoh dan tentu saja membuat
rasa nyaman bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya. Tapi ada pula rumah-rumah yang dibangun seperti kita bisa lihat di desa-desa, orang membangun dengan papan seadanya. Mereka tinggal, mereka hidup di dalamnya. Tentu saja juga bahwa apa yang mereka rasakan pastilah tidak nyaman bagi mereka. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, rumah tempat tinggal menjadi identitas si pemilik di dalam kehidupannya. Pada saat ini pembacaan kita yang menyatakan bahwa apabila seseorang yang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota dan berpagar tembok, maka dia hanya memiliki hak untuk menebus itu adalah 1 tahun. Rumah berpagar tembok itu ada di kota. Lalu rumah-rumah yang ada di desa-desa yang tidak memiliki pagar, dan seringkali itu ada rumah-rumah di ladang-ladang, mereka tinggal di situ. Maka dengan demikian, ketika mereka menjualnya, mereka diberikan satu jangka waktu yang lama, dan apabila mereka tidak mampu untuk menebusnya, maka di tahun Yobel, rumah yang juga adalah ladang tempat tinggal mereka itu dibebaskan. Bapak Ibu Saudara-saudara, maka dari hal ini Allah memberikan ketetapan yang berbeda antara rumah yang di kota dan rumah yang di desa-desa. Tentu kita mendapatkan suatu pengertian bahwa rumah-rumah yang di kota, mereka orang-orang yang memiliki pekerjaan yang tentu baik dan mapan, lalu secara ekonomi mereka membangun rumah mereka dengan pagar-pagar tembok, itu memperlihatkan bahwa mereka adalah orang-orang yang mampu, sehingga mereka pun diberikan batas waktu untuk dapat menebus hanya 1 tahun, dan apabila mereka tidak menebus dalam jangka waktu 1 tahun, rumah itu akan menjadi pemilik si pembeli. Dan rumah-rumah yang ada di ladang, rumah-rumah yang tidak berpagar, ini juga memberikan pengertian bahwa tentu orang-orang yang tinggal di rumah itu, mereka tidak memiliki kekuatan secara ekonomi untuk membangun rumah mereka atau mendirikan tembok pagar mengelilingi rumah atau ladang mereka.
Sehingga di sini adalah juga tentu secara ekonomi mereka tidak mampu membangun rumah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ketetapan Allah ini bagi umat Israel mau memberikan penghayatan bagi kita. Bahwa kita pun melihat kehidupan kita melihat kemampuan kita ketika kita membangun sebuah rumah. Apa yang kita bangun dari rumah menjadi tempat tinggal tentu saja akan memberikan rasa nyaman bagi kita. Dan kita membangun sedemikian rupa supaya juga rumah menjadi tempat tinggal yang nyaman dan sangat memberikan hidup yang sejahtera. Tapi kita pun mengingat atau melihat di sekitar kita ada orang-orang yang juga di mana mereka tinggal di rumah-rumah yang didirikan dengan papan-papan seadanya. Sehingga dengan demikian bahwa rumah itu pun bisa saja tidak memberikan rasa aman untuk mereka tinggal di rumah itu. Oleh karena itu, sesungguhnya ketetapan Allah tentang rumah ini adalah di mana mau juga mengingatkan kita bahwa baiklah kita di dalam kehidupan kita secara ekonomi mapan membangun sebuah rumah yang megah, yang indah, yang kokoh, yang sangat memberikan rasa nyaman. Namun kita juga melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, di mana saja yang kita dapat jumpai dengan keberadaan rumah mereka yang sesungguhnya ketika kita perhatikan bahwa rumah itu tentu tidak memberikan rasa aman bagi mereka, tidak di mana mereka merasa ada dalam rumah tinggal yang tentu memberikan rasa hidup yang sejahtera bagi mereka. Nah, oleh karena itu disinilah kita saling menopang dan saling membantu apa yang bisa kita berikan kepada orang-orang dengan keberadaan rumah-rumah mereka, bagaimana mereka pun dengan kesulitan-kesulitan hidup untuk membangun sebuah rumah. Kita percaya bahwa setiap kehidupan kita diberikan potensi hidup, potensi diri, untuk melihat sekitar kita, memperhatikan juga apa yang harus kita berikan kepada mereka yang sesungguhnya menginginkan juga rumah yang aman bagi mereka dan mereka bisa tinggal di dalamnya dengan sungguh-sungguh ada dalam kesejahteraan hidup mereka. Karena itu kita diajarkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita dapat membantu sesama kita supaya mereka juga akan ada di rumah sebagai tempat tinggal yang penuh dengan sukacita, damai, dan sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita
berdoa. Allah Bapa Surgawi, terima kasih untuk segala kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Berkati kehidupan kami ya Tuhan, berkati apa yang terus kami kerjakan dalam kebersamaan kami dengan orang lain. Berkati kami untuk kami dapat menolong dan memperhatikan orang lain dalam hal saling membantu untuk rumah tinggal, supaya dengan demikian bahwa kami juga akan hidup bersama dalam keberadaan yang tetap damai dan sejahtera penuh dengan sukacita. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk Majelis Sinode dalam setiap tugas dan tanggung jawab, khususnya mempersiapkan persidangan Sinode 21 bersama semua panitia. Mereka bekerja dalam kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemerintah dalam masa pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami yakin bahwa Engkau pun memampukan mereka untuk dapat mengatasi segala sesuatunya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat karena pandemi COVID-19 ini. Bahkan kami semua masyarakat Indonesia patuh dengan segala sesuatu yang ditetapkan oleh pemerintah. Kami dapat melakukannya juga dengan sepenuh hati kami. Kami tetap mengerjakannya juga dengan rasa syukur dan segala sesuatunya. Tetap kami menjaga kesehatan kami. Kami berdoa bagi semua mereka yang menjadi tenaga-tenaga medis, tenaga kesehatan di dalam mengatasi berbagai keberadaan orang-orang yang sakit. Tuhan akan menolong mereka supaya mereka juga ya Tuhan terjaga, terhindar dari virus corona ini. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami juga akan beristirahat malam hari ini. Tuhan akan lindungi kami, jaga kami, bahkan kami merasa ada dalam tidur yang teduh, dalam perlindungan Tuhan. Sehingga kami kembali lagi memiliki kekuatan yang baru pada esok hari untuk melakukan tugas dan pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa permohonan kami dan syukur kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.